Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas. Selamat datang di channel Salam Cerdas, channel edukasi dan juga motivasi. Banyak sekali informasi yang penting di channel ini dan akan dapat membantu kesuksesan perkuliahan Anda. Setelah sekian lama kita tidak mengupload video, dan hari ini kita akan upload kembali karena banyak sekali pekerjaan kesibukan yang ada di dalam kampus. Itu membuat kita sulit untuk membuat dan mengupload video. Nah, sekarang saya akan kembali memberikan motivasi, memberikan tips kepada Anda mengenai kuliah sambil kerja. Nah, ini ada pertanyaan daripada mahasiswa Indonesia, subscriber Salam Cerdas. Ia bertanya seperti ini. Izin bertanya, Pak, apakah kuliah sambil bekerja itu bisa stabil nilainya? Terus pekerjaan apa yang cocoknya? Nah, ini pertanyaan muncul bukan dari mahasiswa sebenarnya, tetapi dari anak SMK kelas 12. Saya ucapkan hebat kepada Anda. Ya, saya salut kepada Anda dan saya katakan salam cerdas kepada Anda. Saya sangat bangga sekali, ya, sangat mengapresiasi sekali jika ada mahasiswa dia bukan hanya bisa belajar saja di perguruan tinggi, tetapi juga dia bisa membiayai perkuliahannya sendiri dengan cara bekerja. Nah, jadi ini mengingatkan masa lalu saya, ya. Saya yakin kalau Anda mau melakukan hal yang seperti ini, saya yakin Anda akan sukses. Ketika Anda menjadi seorang sarjana, Anda akan menjadi seorang sarjana yang sukses, ya, yang tahu bagaimana pola menyikapi kehidupan ini. Nah, ya. Lantas bagaimana? Ya, bagaimana caranya agar kita bisa stabil nilai kita meskipun kita bekerja? Yang pertama adalah pengaturan waktu. Nah, apapun masalahnya, ya, apapun ceritanya, pasti yang diperlukan itu adalah bagaimana kita mengatur waktu. Karena dua aktivitas yang sangat penting yang mau kita lakukan. Kita mau bekerja, kita juga mau kuliah. Bagaimana kita tidak bekerja, ya, sementara kita memerlukan uang untuk kuliah. Dan kita kalau kuliah terus, bagaimana kita membiayai perkuliahan kita itu? Nah, jadi dua hal ini sangat penting. Sehingga kita harus pandai mengatur waktu. Waktu untuk bekerja dan waktu untuk kuliah. Dalam pengaturan waktu ini kita tidak hanya membutuhkan teori saja. Ya, tidak perlu kita mengucapkan begini, tapi bagaimana kita mengaplikasikan daripada kedua aktivitas yang sangat penting ini. Ya. Jika Anda sudah bisa mengkombinasikannya dengan kedua hal ini, saya pikir ini sangat menguntungkan Anda sekali. Dan nilai itu bisa stabil. Ilmu yang Anda dapatkan bisa cukup, bahkan baik. Nah, ya, kalau bisa mengatur waktu. Kemudian yang kedua adalah kerjakan tugas kuliah itu tanpa mengulur-ulur waktu. Nah, Anda harus menyadari bahwasanya Anda itu mempunyai waktu yang tidak banyak untuk berleha-leha. Anda tidak mempunyai banyak waktu untuk bermain. Lain ceritanya dengan teman Anda yang hanya fokus mungkin kepada kuliahnya saja tanpa bekerja. Nah, jadi ketika ada tugas diberikan oleh dosen Anda, sedapat mungkin secepatnya Anda selesaikan tugas itu. Meskipun tugas itu untuk minggu depan ataupun bulan depan. Nah, ya, ataupun sampai di akhir semester. Jadi selagi Anda bisa, selagi Anda ada waktu, kerjakan segera. Ini dulu pernah saya lakukan ketika saya bekerja, ya, ketika saya kuliah sambil bekerja. Begitu saya mendapatkan tugas daripada dosen di dalam kelas, begitu keluar daripada kelas itu saya langsung ke perpustakaan. Saya selesaikan tugas itu secepat mungkin dan sebaik-baiknya. Agar apa? Agar tugas ini tidak menumpuk. Kalau tugas ini menumpuk, disinilah kita merasakan stres, ya. Kita merasakan, oh ini beban, nggak bisa ini kita kuliah sambil bekerja, nggak bisa. Padahal bisa. Nah,
ya, jangan mengulur-ulur waktu untuk mengerjakan tugas kuliah. Ini juga termasuk kepada bagaimana kita memanage atau mengatur waktu kita. Nah, kemudian yang ketiga adalah lakukan itu dengan disiplin. Nah, jadi jangan sampai kecolongan. Ya, kalau sudah kecolongan 2 hingga 3 kali, nah kembali saya katakan inilah membuat beban kita, ini membuat stres kita. Akhirnya kita sulit untuk memulai tugas itu dari mana, tugas mana yang mau dikerjakan terlebih dahulu. Nah, kemudian yang keempat adalah Anda harus bijak memilih pekerjaan yang sesuai. Nah, ini juga ditanyakan oleh teman Anda tadi. Terus Pak, apa pekerjaan yang cocok? Nah, menurut pengalaman saya, ya, semestinya itu semua pekerjaan yang halal itu cocok. Asalkan dia halal. Nah ya, itu cocok semua, itu sesuai semua. Tapi yang harus kita pertimbangkan adalah dengan keadaan kita yang sedang kuliah. Nah, oleh karenanya coba cari pekerjaan yang waktunya sesuai, kembali kepada waktu. Waktunya sesuai dengan kuliah kita. Contoh, kita kuliahnya pagi hingga siang. Kuliah itu kan nggak lama, ya, sekitar 3 atau 4 jam saja. Selebihnya itu bisa digunakan waktu untuk bekerja. Nah, misalnya ya, kita sambung lagi. Misalnya seperti ini. Anda itu bekerja, Anda itu kuliah dari pukul 7.30 hingga pukul 11. Setelah waktu makan siang, lunch time, Anda itu kan tidak kuliah lagi, ya, tidak ada waktu atau tidak kuliah pada saat waktu itu. Nah, jadi apa yang harus Anda lakukan? Anda itu mencari pekerjaan yang di atas jam 11 itu, ya, atau di jam 1-nya, atau shift sore, ataupun bahkan malam. Nah, jadi kan banyak sekali. Jadi ketika diberikan kita itu waktu dibagi 24 jam dibagi 3, ada terdapat 8 jam. Nah, jadi 8 jam yang pertama itu gunakan untuk kuliah dan mengerjakan tugas. Dan saya pikir kalau Anda pandai memanage waktu, ini 8 jam ini banyak sekali, panjang sekali waktunya. Dan 8 jam yang kedua dan yang ketiga itu gunakan untuk istirahat dan bekerja. Nah ya, lantas Pak, apa Pak nih contohnya pekerjaan yang sesuai dengan kita yang kuliah agar nilai kita juga stabil. Banyak sekali. Yang pertama, menjadi guru private. Saya pernah melakoni sebagai guru private, bukan pernah ya, bertahun-tahun. Ya, guru private ini bisa kita atur waktunya, dan ini juga bisa mengembangkan wawasan kita juga kepada murid-murid private kita. Kemudian bisa juga menjaga toko. Nah, menjaga toko, menjaga kedai, gitu kan? Itu kan mempunyai waktu shift, ya. Anda bisa sesuaikan waktu itu, dan juga bisa dibicarakan kepada bos Anda. Dan bos Anda saya pikir harus tahu kondisi Anda juga sedang kuliah. Saya pikir bos Anda itu ya di tempat bekerja itu memahami tentang kondisi yang seperti ini. Karena banyak sekali pengalaman-pengalaman yang dirasakan oleh saya juga, teman-teman Anda juga yang kuliah sambil bekerja, bosnya itu memahami. Nah, ya. Kemudian menjadi apa lagi? Pekerjaan apa lagi? Driver online. Nah, jika Anda mempunyai kendaraan yang memadai, Anda bisa menjadi super online. Ya, bisa Gojek, Grab, ojol ya dan sebagainya. Ini waktunya lebih fleksibel. Nah, kemudian apa lagi Pak? Restoran ya. Kerja di rumah makan yang juga mempunyai shift di sana. Banyak sekali saya temukan mahasiswa yang sambil bekerja di rumah makan. Selain itu apalagi Pak? Cleaning service juga. Nah, asalkan jangan gengsi ya. Gengsi ini membuat berat. Jadi kalau Anda punya niat mau menjadi seorang sarjana dengan ciri payah sendiri, yang pertama itu yang harus dihilangkan itu adalah gengsinya.
Ya, kita fokus kepada tujuan kita, fokus kepada titik kesuksesan kita, bukan kepada kegengsian kita itu, ya, diketepikan dahulu itu. Kemudian apa lagi, Pak? Kalau Anda mempunyai satu skill ya seperti jasa editing, ini juga bagus. Jadi banyak sekali mahasiswa juga yang sambil bekerja, ya, sambil mereka itu kuliah, mereka itu bekerja sebagai jasa editing. Dan masih banyak lagi pekerjaan-pekerjaan yang halal yang bisa Anda lakukan. Dan saya yakin Anda mampu untuk mencari pekerjaan itu. Tetapi satu pesan saya, yaitu aturlah waktu Anda sebaik mungkin dan jangan sampai kecolongan. Ini akan bisa menumpuk segala macam aktivitas perkuliahan Anda. Akhirnya nanti perkuliahan terganggu, pekerjaan juga terganggu. Tapi ketika Anda sudah bisa memanage waktu Anda itu, pekerjaan itu tidak terganggu dan kuliah Anda juga berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan tips ini akan dapat membantu Anda, dapat memotivasi Anda untuk menjadi seorang sarjana yang dari jerih payah keringat sendiri. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi Anda. Jangan lupa like-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas.